Bab 127. Tato kepala ikan. Beberapa saat kemudian, dengan asyiknya obrolan kedua pria yang kini tengah melayang pemikirannya itu ke dunia fana, siapa sangka ucapan polos Canari mereka sindir. Pasalnya beberapa bulan yang lalu Ibu Tiara pernah mencandai Canari, bahwa ibu hamil dilarang memakan lauk khususnya paha ayam bagian kiri. Nah, di saat makan tadi kebetulan lauk Canari ialah bagian paha. Dan di sela-sela obrolan mereka Canari baru menyadari bahwa ia telah terlanjur memakan daging ayam bagian paha, sebagaimana yang pernah dikatakan ibu mertuanya bahwa ibu hamil tidak boleh memakan daging ayam bagian paha. Dan yang lucunya ia pun dapat mengetahui bahwa bagian paha yang ia makan itu ialah bagian paha kiri. Kak, semoga saja kandungan aku gak kenapa-kenapa, ucap Chan kepada kakaknya. Dan hal itu berhasil membuat Velty, suaminya dan Altar terkejut. Kenapa dek? Vector menyelidiki. Ibu pernah bilang, kalau ibu hamil tidak boleh makan daging ayam, khususnya paha bagian kiri. Ucap Canari dengan sedikit cemas. Siapa sangka Basten dan Altar langsung menertawai ucapan Canari. Pasalnya kedua pria berotak mes asteris itu sebelumnya pemikiran mereka tengah melayang ke dunia fana. Dan seketika itu mereka langsung teringat dengan wanita malam yang pernah membuat mereka berebutan. Sebab wanita malam itu punya daya tarik di bagian paha asterisnya. Sebuah gambar tato kepala ikan. Tato kepala ikan, di bagian paha. Altar menatap Basten, dan kedua pria berotak mes asteris itu langsung tertawa. Pertengkaran dimulailah saat itu. Canari langsung marah dan memahami bahwa yang sedang dicandain saat ini ialah ucapannya, saat menyebutkan bagian paha tadi. Oh, jadi kalian menertawakan saya? Ucap Canari dengan wajah kesal. Bukan. Basten merayu istrinya, namun dengan ekspresi tersenyum. Udah, jangan ngambek lagi. Kita nonton malam ini yuk, kamu mau nonton apa? Basten mulai serius menyikapi sikap Canari yang tengah kesal dan emosi. Nonton film yang judulnya, Suamiku Adalah Musuhku. Masih dengan wajah kesal. Basten paham betul kalau Canari tersinggung dengan ocehan mereka, hanya gara-gara wanita malam yang bertato di bagian pahanya saat itu. Maafin aku, keluh Basten di hadapan istrinya. Aku gak marah kok, gak ada untungnya, jawab Canari datar, namun dengan wajah yang tidak suka menatap wajah suaminya. Begitu juga dengan Altar. Di waktu yang bersamaan, ponsel Canari berdering. Ia pun mengambil ponselnya dan melihat nama yang muncul, ternyata ibunya. Halo, ucap Canari tak enak didengar. Assalamualaikum, sahut sang ibu seraya memberikan didikan bahwa penting yang namanya ucapan salam saat bicara pada seseorang. Namun pada situasi seperti ini, bagi Canari yang namanya didikan dan nasihat tidak perlu. Waalaikumsalam. Masih dengan suara kesal Canari. Kamu kenapa? Kok ngomongnya macam gitu? Sang ibu penasaran. Apa bu? Oh, ibu mau kalau aku nginep di sana malam ini, jawab Canari membuat ibunya kebingungan. Seolah lain yang bicara, lain juga yang menjawab. Kamu kenapa? Kamu lagi ngomong sama siapa ini? Sang ibu yang tadinya menanyakan keberadaan si Velty, tapi malah lupa dengan kekhawatirannya dengan kondisi Canari yang sedang hamil, sebab logat bahasanya yang tak terarah. Oh, iya bu kalau gitu.
Kalau ibu pengen aku nginep di sana malam ini, nanti aku langsung ke rumah. Canari bicara asal-asalan. Ibu Shirley terlihat bingung, dan tidak paham dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Ibu jadi bingung. Sahut ibu sang ibu kesal. Apa, ibu kangen? Oh iya, aku juga kangen kok sama ibu. Kalau gitu aku langsung ke rumah sekarang ya bu. Terserah kamu aja. Ucap sang ibu mulai kesal dengan sikap si bungsunya. Iya bu, apa? Oh, aku sama Kak Velti. Iya bu, ntar aku bareng sama kakak. Telepon berakhir. Kepura-puraan Canari berhasil membuat mereka yang ada di sana kebingungan. Sebab pada kenyataannya sejak Basten menikah dengan Canari, tidak pernah Ibu Shirley meminta si bungsunya untuk nginep di rumah. Tapi sebaliknya lah yang meminta untuk nginep di kediaman mertuanya Basten. Dan itulah yang sedang terpikirkan oleh Basten saat ini. Masa iya, sang ibu meminta nginep di rumah. Demikian juga dengan kakaknya yang barusan mendengarkan pembicaraan adiknya. Dia juga sedikit kebingungan melihat sikap adiknya saat itu. Tanpa basa-basi, Canari langsung meraih tangan kakaknya dengan tergesa-gesa dan pergi dari tempat itu, seolah tak mempedulikan kedua pria yang kini tengah bengong melihat tindakan Canari. Dek, mobil kakak kan tinggal di rumah kalian? Tanya Velti, karena tadinya ia nebeng sama Altar. Oh, iya. Ucap Canari langsung mengambil kunci mobil di tangan suaminya. Ayo. Nanti mereka bareng sahabat Mes Asterisumnya. Biar puas mereka membahas pemilik tato kepala ikan itu. Sebuah ucapan sindiran. Aku aja yang nganterin ya, aku juga kangen kok dengan masakan ibu. Sebuah keluh Basten, supaya bisa ikut dengan istrinya. Ibu udah gak masak-masak lagi kok. Canari membantah perkataan suaminya. Tadi siang kan ada pertemuan sahabat-sahabat ibu di rumah. Pasti banyak dong sisa makanan di sana. Basten masih berusaha merayu Canari. Gak ada lagi itu. Sisanya udah pada dibungkus semua. Canari masih membantah. Iya deh, ya udah sini kuncinya biar aku yang bawa mobilnya. Kamu pasti capek, kasihan dedek kecil. Rayuan Basten sama sekali tidak mempan sama istrinya. Canari malah tetap pada kehendaknya. Aku juga mau pulang nih. Udah pukul 4 sore. Sahut Velti seraya melihat jam tangannya tanpa melihat ke arah altar. Akhirnya Velti dan Canari bareng di satu mobil. Mereka mengendarai mobil Basten. Sementara Basten dan Altar bareng di mobilnya Altar. Di sepanjang perjalanan, kakak beradik itu tidak banyak bicara. Sebab keduanya masih kesal dengan ocehan kedua pria Mes Asterisum itu. Namun di sela-sela keheningan, Canari memulai percakapan. Inilah kesalnya jika punya pasangan kayak mereka yang berotak Mes Asterisum. Kakak baru pertama gabung dengan obrolan kayak gini kan, kakak udah kesal, apalagi aku yang sering bertemu dengan mereka yang sangat cepat cair otaknya ke hal-hal negatif. Canari terlihat kesal, namun tak memandang ke arah kakaknya yang sedang fokus mengemudi. Belum lagi kalau terkadang ada yang godain suamiku. Rasanya pengen ku cakar tuh wajah para wanita Mes Asterisum. Apa kamu cemburu? Tanya sang kakak datar. Iya sih, tapi untung saja Kak Basten selalu meyakini aku kalau cuma aku satu-satunya wanita yang ia mau dan yang ia cintai. Apa kamu percaya begitu saja? Velti kembali memastikan. Kakak tahu sendiri kan,
Selama kita nikah kita gak pernah berantem gara-gara Kak Basten main wanita malam lagi. Canari meyakini ucapannya kepada sang kakak. Velti diam, memang benar apa yang dikatakan Canari. Pria bajing asterisan dulu yang suka gonta-ganti wanita di atas ran asterisang, kini fokus pada satu wanita saja. Gimana sih caranya, kok adek bisa gak punya rasa curiga terhadap Basten? Velti bertanya, seolah-olah dia udah sahkan Altar sebagai lelakinya. Kalau mengenai curiga sih, masih ada Kak. Tadi aja pas mereka bahas wanita yang bertato kepala ikan itu, aku sangat kesal dan cemburu. Tapi aku selalu ingat kata-kata bijak dari ibu. Dan mungkin juga ibu udah pernah bilang sama kakak, bahwa tidak perlu ada yang namanya kecemburuan yang berlebihan. Dan tetap melakukan kewajiban kita sebagai istri untuk melayani suami. Ucap Canari membuat hati sang kakak terasa gemetar, ia merasa kalau secara tidak langsung sang adik telah menamparnya atas kelalaiannya sebagai istri. Iya sih, benar juga. Dan bahkan aku sadar, kalau aku yang membuat Mas Aldo bisa berpaling dariku. Velti menertawakan ingatannya. Makanya aku selalu full service Kak Basten. Dimanapun yang penting keadaannya aman. Sang kakak memandang jijik adiknya. Memang lu aja yang doyan untuk melakukannya Won. Sambil mendorong kening adiknya. Sok alim. Canari merendahkan ucapan kakaknya. Itu tadi pagi yang peluk-pelukan. Sampai bibir asterisnya menyatu. Ucap Canari kembali memojokkan kakaknya. Pasalnya si Velti tidak suka jika dinasehati oleh adiknya sendiri. Namun Canari selalu ada cara lain untuk mengalahkan kakaknya. Bagaimanakah tanggapan selanjutnya setelah Velti mendengarkan ocehan Altar yang tak jauh beda tingkat kemesum asterisannya itu dengan si Basten? Lanjut ke bab berikutnya. Supportnya dong guys.